Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Septi Afriani. Kali ini kita akan membahas soal TREO 3 APK SPB PGRI. Ini adalah video yang part 1. Nah, buat teman-teman yang belum nonton video pembahasan TREO 2, teman-teman bisa cek linknya ada di deskripsi video ya. Soal nomor 1. Setelah melakukan analisis penilaian harian, Bu Siti Jaujah mengambil kesimpulan bahwa terdapat beberapa peserta didik mengalami kesulitan belajar yang sama. Pelaksanaan remedial yang dapat dilakukan oleh Bu Siti Jaujah adalah titik-titik. Di sini kesulitannya sama dan beberapa peserta didik, jadi nggak semua peserta didik ya. Kalau misalnya yang diketahui itu jenis kesulitannya, kita pakai yang cara pemilihan program remedialnya pakai yang ini. Cuma kalau yang diketahui kayak jumlah siswa yang tuntas dan enggak, kita bisa pakai yang presentase. Aku udah pernah bahas di video yang lainnya. Oke, kita bahas yang A, pembelajaran ulang dengan media yang berbeda-beda. Nah, ini itu dilakukan ketika semua peserta didik itu mengalami kesulitan. Nah, dilakukan dengan cara penyederhanaan materi, variasi cara penyajian, penyederhanaan tes atau pertanyaan. Ini bisa pembelajaran ulang dengan media yang berbeda atau dengan metode yang berbeda. Ini sama ya, yang A dan B, intinya kalau semua peserta didik mengalami kesulitan. Kalau yang C, bimbingan secara kelompok itu dilakukan jika hanya beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan. Nah, di sini kesulitannya itu sama, jadi bisa pakai kelompok. Kalau yang E, bimbingan perorangan itu jika beberapa anak mengalami kesulitan yang berbeda-beda, jadi perorangan atau individual. Otomatis berdasarkan soal ini jawabannya itu yang C, karena udah ada keterangannya ya, cuma beberapa peserta didik kesulitannya sama. Kalau untuk pemanfaatan tutor sebaya, itu peserta didik dibantu oleh teman sekelas yang udah mencapai KKM, atau bisa juga oleh kakak kelasnya, intinya yang lebih bisa gitu kan, baik secara individu maupun kelompok. Soal nomor 2, salah satu proses kognitif dalam pembelajaran adalah mengingat yang bermakna titik-titik. Wah, kalau ini pasti teman-teman bisa semua ya. Mengingat itu adalah yang mana nih? Yang A. Ya, betul banget. Kalau mengingat itu adalah mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan. Intinya cuma ngambil pengetahuan. Kalau yang B, membangun arti. Membangun arti itu adalah memahami, yang C2. Kalau yang C, memecah materi ke dalam bagian-bagian itu adalah menganalisis. D, melakukan atau menggunakan tata cara atau prosedur dalam situasi yang tidak biasanya. Di sini berarti kan mengaplikasikan, menggunakan, ya kan, menerapkan, maksudnya C3. Yang E, menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk keseluruhan secara koheren dan atau fungsional, itu adalah mencipta atau mengkreasi. Kata kuncinya itu unsur itu ditempatkan jadi sebuah keseluruhan, berarti kan mencipta. Soal nomor 3, semakin tinggi daya dukung, semakin titik-titik KKM yang ditetapkan. Pasti teman-teman udah bisa menjawab lah ya. Jawabannya yang mana nih? Simpan dulu ya. Kita bahas dulu satu-satu. Kalau untuk menentukan KKM itu ada 3 aspek yang diperhatikan atau ada pertimbangan 3 itulah pokoknya. Yang pertama itu adalah karakteristik materi atau kompetensi atau kompleksitas materi, kompleksitas KD. Nah, hal ini bisa dilihat dari kata kerja yang terdapat pada KD tersebut dan berdasarkan data empiris dari pengalaman guru dalam membelajarkan KD tersebut pada waktu sebelumnya. Kalau misal KD-nya semakin kompleks, otomatis ya guru itu semakin besar ya tantangannya untuk mengajarkan ke siswa gimana caranya sih untuk mengajarkan ini. Pertimbangan yang kedua atau aspek yang kedua itu adalah intake. Intake itu artinya memperhatikan kualitas peserta didik. Ininya lebih ke peserta didik. Bisa dilihat dari hasil tes awal atau hasil ujian yang sebelumnya atau nilai raport yang sebelumnya.
Kalau intake-nya semakin tinggi, siswanya kualitasnya semakin bagus, otomatis ya KKM-nya semakin tinggi. Logikanya gitu kan. Nah, yang ketiga, pertimbangan yang ketiga itu adalah guru dan daya dukung. Intinya biasanya cuma ditulis daya dukung aja sih. Ini bisa dilihat dari ketersediaan guru, kesesuaian latar belakang pendidikan guru dengan mata pelajaran yang diampu, kompetensi guru misalnya dari hasil tes UKG dan sebagainya, yang tes itulah. Kemudian ada sarana prasarana, dukungan dana, dan kebijakan sekolah. Ini semua adalah yang meliputi daya dukung. Daya dukung itu meliputi ini semua. Otomatis kalau misal daya dukungnya semakin tinggi, ya KKM-nya semakin tinggi, ya kan? Berarti jawabannya udah jelas ya, pasti teman-teman udah bener lah, kecil banget, ini tuh gampang banget lah ya. Jawabannya itu yang E, tinggi. Teman-teman yang pengen gabung di paket premium rumahtreo.com dan bingung pilih yang mana, untuk yang guru SD jurusan PGSD, teman-teman bisa ambil yang paket guru kelas. Kalau selain PGSD, ambil yang paket guru 2021. Nah, bedanya apa? Kalau yang ini, yang guru kelas itu, untuk teknisnya itu isinya pedagogik dan mapel, yaitu yang basisnya mat IPA, matematika, IPS, PPKN. Tapi kalau yang ini selain PGSD itu isinya cuma pedagogik. Itu yang teknis. Kalau teknisnya PGSD itu 80 soalnya. Kalau yang ini itu 40 dengan masing-masing soal itu skornya itu maksimal 5 ya. Jadi nilai skornya maksimalnya teman-teman bisa hitung sendiri. Untuk sosial kultural dan manajerialnya soalnya sama. Jadi kalau untuk sosiokultural itu 20 soal untuk sosiokultural, kalau untuk manajerial itu 25 soal. Kalau yang sosiokultural itu per nomornya maksimal 5, tapi kalau untuk yang manajerial maksimalnya itu 4. Nah, nanti di hasil tryout akan ditunjukkan per kompetensi itu skornya berapa. Teman-teman bisa ngitung udah sejauh mana kemampuannya. Di sini nggak ada PG-nya karena emang nggak ada PG yang resmi dari pemerintah ya, belum ada sampai sekarang. Jadi teman-teman bisa hitung sendiri. Untuk yang paket PGSD itu harganya segini 42. Kalau yang guru selain PGSD itu yang 20.000. Soal nomor 4, perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan tersebut merupakan ciri-ciri dari sebagian dari keterampilan abad 21 titik-titik. Ini ya, kita bahas dulu aja yang pilihan gandanya. Kalau yang A, efektif communication, komunikasi efektif, itu intinya ciri-cirinya keterampilan kolaborasi dan interpersonal, tanggung jawab pribadi dan sosial, komunikasi interaktif. Ini teman-teman udah bisa mengira-ira, intinya ya tentang komunikasi, kolaborasi. Low age literasi itu bukan termasuk ya. Kemudian ada high productivity, produktivitas tinggi, intinya tuh kemampuan untuk memprioritaskan, merencanakan, dan mengelola hasil. Di sini ada kata kuncinya, penggunaan alat dunia nyata yang efektif, penggunaan alat, produk yang relevan dan berkualitas tinggi. Ini kalau produk bisa ditandai produk itu high productivity ya, itu pasti. Inventive thinking, berpikir inventif, itu adaptability, intinya mudah beradaptasi gitu kan, dan kemampuan mengelola kompleksitas, keingintahuan, kreativitas, dan pengambilan risiko, berpikir tingkat tinggi, dan alasan yang masuk akal. Kalau yang E, digital age literasi, itu meliputi literasi ilmiah, matematika, dan teknologi dasar, literasi visual dan informasi, literasi budaya, dan kesadaran global. Kalau di sini itu kan mudah beradaptasi, ya kan? Keingintahuan, kreativitas, pengambilan resiko, berpikir tingkat tinggi, dan alasan yang masuk akal. Kalau misal teman-teman lupa, ya intinya kita ambil kata kuncinya aja, ada berpikir tingkat tinggi, alasan masuk akal, ya kan? Berarti masuknya ke inventive thinking, berpikir inventif. Karena inventif itu kan juga ngarah ke penemuan gitu kan, kreativitas juga ya. Soal nomor 5, Bu Endang melakukan post-test setelah melaksanakan pembelajaran. Tujuan tes tersebut adalah untuk mengetahui kecuali titik-titik.
intinya yang bukan tujuan dari post-test, ya kan? Yang mana nih? Kan ada pretest, ada post-test. Kalau pretest itu kan tes yang dilakukan sebelum guru memulai pembelajaran. Otomatis sebelum memulai pembelajaran dilakukan tes berarti untuk mengetahui kemampuan awal. Kalau post-test itu kan tes yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai dilaksanakan. Nah, itu tujuannya apa aja, kita sambil cek di pilihan ganda. Kalau yang A, minat dan bakat peserta didik yang berbeda-beda, ini juga iya. Jadi setelah misalnya praktikum, nah dikasih tes ini, kan kita jadi tahu kan minat bakatnya. Prestasi belajar yang telah dicapai peserta didik jelas iya untuk mengetahui. Untuk mengetahui ini ya, berdasarkan hasil post-test bisa. Kalau yang C, tingkat kecerdasan atau intelijensi peserta didik, ini juga ya. Kemampuan awal peserta didik ya enggak ya, karena apa? Kemampuan awal peserta didik itu diketahui dari pretest. Kalau yang E, kelemahan dan kesulitan belajar peserta didik, ini juga iya. Soal nomor 6, kurikulum harus ditetapkan dan diadaptasikan dengan karakteristik dan potensi peserta didik, juga dinamika kehidupan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum, yaitu titik-titik. Di sini ada kuncinya, intinya apa sih? Harus diterapkan dan diadaptasikan, intinya kayak disesuaikan gitu kan, dengan karakteristik dan potensi, dan juga dengan masyarakat, kehidupan masyarakat. Kalau yang A, relevansi, artinya itu ya harus relevan, harus sesuai. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan perkembangan iptek. Biar nanti kalau peserta didiknya ini bisa ngikuti perkembangan iptek zaman, bisa memanfaatkan sesuai. Kemudian disesuaikan juga dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Dan juga disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat atau dinamika perubahan masyarakat, intinya gitu. Kalau berdasarkan ini, berarti jawabannya itu yang A, relevansi. Di sini ada kata kuncinya, intinya diterapkan dan diadaptasikan tuh kayak disesuaikan gitu kan, disesuaikan dengan peserta didik dan masyarakat. Kalau yang B, kontinuitas, itu artinya kan apa ya, kontinuitas itu kan bersambung ya, selalu bersambung, terhubung gitu, continue. Jadi saling berkesinambungan dalam tingkat kelas, antara jenjang pendidikan maupun antara jenjang pendidikan dan jenis pekerjaan. Jadi misalnya di tingkat SMP ada pelajaran A, ya sebelumnya di SD paling nggak udah menyentuh yang tentang A sebagian, jadi berkesinambungan gitu loh. Kalau kita perhatikan ya, pelajaran SMP sama SMA itu kan kayak judul babnya itu mirip, cuma tingkat kedalamannya aja yang beda. Nah, itu kontinuitas. Fleksibilitas itu artinya berarti kan fleksibel, luas, bisa menyesuaikan. Memungkinkan penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi, tempat dan waktu yang selalu berkembang. Jadi ini itu nggak kaku gitu loh. Guru itu bisa melakukan pembelajaran itu ya sesuai dengan kondisi saat itu, dengan waktu saat itu. Beda ya, bukan yang relevansi ya, bukan yang relevansi. Ini fleksibilitas. Kalau yang E, efisien, itu mengarah ke efisiensi waktu, tenaga, peralatan yang akan menghasilkan efisiensi biaya. Kalau efektivitas itu lebih ke sejauh mana rencana program pembelajaran dicapai atau diimplementasikan. Ini lebih ke kayak tujuan pembelajaran, lebih ke tujuan kurikulum itu, sejauh mana bisa dicapai. Soal nomor 7, jika dalam hasil penilaian harian peserta didik mengalami kesulitan yang berbeda-beda, maka pelaksanaan remedial yang tepat adalah titik-titik. Ini udah ada kata kuncinya ya teman-teman. Kalau berbeda-beda otomatis ya kita pakainya yang individual, yang E jawabannya. Sambil mengingat kita bahas lagi, kalau pembelajaran ulang dengan media atau metode yang berbeda itu jika semua peserta didik mengalami kesulitan. Kalau secara kelompok itu jika ada beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan yang sama. Kalau perorangan itu yang mengalami kesulitan berbeda-beda. Soal nomor 8, ketika mengintegrasikan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran penemuan, kegiatan mengasosiasi pada pendekatan saintifik pertama kali dilakukan pada fase titik-titik.
Di sini itu kalau scientific itu kan 5M. Nah, kalau belajar penemuan itu kan discovery learning. Kalau mengasosiasi itu kan artinya pengolahan data. Otomatis yang mana nih teman-teman pasti udah bisa menebak tuh. Jawabannya pasti yang A, data processing. Nah, kita ingat lagi kalau di scientific itu 5M-nya apa aja? Ada mengamati video, gambar, dan sebagainya. Kemudian dilanjutkan menanya, mengumpulkan informasi atau eksperimen, mengasosiasi atau mengolah data, dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Kalau di discovery learning itu sintak yang pertama adalah stimulation atau stimulasi atau pemberian rangsangan. Kemudian problem statement, pernyataan atau intinya identifikasi masalah, yaitu mengidentifikasi masalah sebanyak mungkin, kemudian dirumuskan ke hipotesis. Yang tahap ketiga adalah data collection atau pengumpulan data, yaitu mengumpulkan berbagai informasi, bisa melalui praktikum, wawancara, dan sebagainya. Yang keempat adalah data processing atau pengolahan data, yaitu mengolah data dan informasi. Bisa dimasukin ke grafik, atau tabel, atau dihitung, dan sebagainya. Kemudian ada verification, pembuktian, yaitu membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Dan yang terakhir itu adalah generalization, menarik kesimpulan atau generalisasi. Kalau kita lihat di sini ya, kalau yang mengamati itu kan berarti lebih ke yang ini, stimulation ke pas mengamati. Kemudian ada setelah itu problem statement, ini lebih ke menanya. Data processing itu yang ini dulu, data collection itu yang ke sini. Data processingnya itu tadi ya masuknya ke yang mengasosiasi. Soal nomor 9, menurut Tomlinson, prinsip pembelajaran berdiferensiasi adalah titik-titik. Kalau pembelajaran berdiferensiasi itu adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Intinya tuh memperhatikan perbedaan siswa, baik perbedaan fisik dan psikis. Bisa dilihat dari kata kuncinya ya kan, kalau diferensiasi, different itu kan berbeda ya dengan perbedaan. Intinya tuh apa ya? Intinya tuh yaitu memperhatikan perbedaan. Jadi jawabannya itu yang E, perbedaan siswa dipelajari sebagai landasan perencanaan pembelajaran. Intinya mengarah ke itu, memperhatikan perbedaan siswa. Soal nomor 10, strategi pembelajaran lebih luas daripada metode karena strategi titik-titik. Oke, kita bahas dulu kalau strategi pembelajaran itu adalah suatu pola umum pembelajaran yang tersusun secara sistematis dengan mengintegrasikan urutan langkah pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, pengelolaan kelas, evaluasi, dan waktu yang diperlukan agar siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Intinya tuh kayak yaudah itu lengkap banget dah kalau yang ini strategi pembelajaran. Selanjutnya kalau metode pembelajaran itu prosedur, urutan, langkah-langkah, dan cara yang digunakan guru dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Intinya prosedur atau urutan. Kemudian kalau teknik pembelajaran itu adalah cara-cara konkret yang dipakai saat proses pembelajaran berlangsung. Kalau metode, misalnya metode demonstrasi. Nah, kalau tekniknya itu bisa misalnya tekniknya itu guru A itu pakai ya udah dia cuma demonstrasi, siswanya cuma ngeliat. Tapi kalau guru B ya udah gurunya demonstrasi terus nanti coba beberapa siswa itu melakukan ulang, mendemonstrasikan ulang. Itu ya beda teknik tapi metodenya sama. Oke, kita langsung ke ABC-nya aja. Kalau yang A meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan, ini intinya tuh luas banget ya. Berarti jawabannya itu yang A. Kalau yang ini, yang D merupakan alat atau jalan dalam mencapai tujuan, itu adalah yang ini, yang metode pembelajaran.